Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Izmi Fauziah dari jurusan Pendidikan Sejarah Angkatan 2019 Universitas Siliwangi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan laporan hasil kegiatan kuliah kerja lapangan yang pertama yang diadakan secara virtual dan berkolaborasi dengan pihak Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Mari kita simak videonya. Check it out. Nah, secara umum kita mengetahui ya bahwa museum itu adalah tempat menyimpan atau mengkoleksi barang-barang yang bersejarah ataupun berharga. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015 tentang museum adalah lembaga yang berfungsi untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Negara Indonesia memiliki sebuah museum tertua sekaligus terbesar, yaitu Museum Nasional. Museum Nasional ini bertempat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12, Jakarta Pusat. Berdirinya Museum Nasional ini berawal dari dibentuknya suatu lembaga yang bernama Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Lembaga ini didirikan pada tanggal 24 April 1778 oleh pemerintah Belanda. Lembaga ini terdiri dari para ilmuwan Belanda yang ingin memajukan penelitian dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan yang nantinya menjadi Museum Nasional saat ini. Museum Nasional mempunyai koleksi yang terbilang cukup banyak, yaitu kurang lebih sekitar 197.000 koleksi. Koleksi-koleksi yang ada di Museum Nasional ini terbagi dalam 7 kategori: prasejarah, arkeologi, etnografi, geografi, sejarah, keramik, numismatik, dan heraldik. Di Museum Nasional terdapat banyak koleksi yang salah satunya merupakan peninggalan dari kerajaan Hindu-Buddha. Dengan adanya peninggalan ini, terbukti bahwa kerajaan Hindu-Buddha pernah bereksistensi di Indonesia. Dimulai dari kerajaan Kutai sampai berakhirnya kerajaan Majapahit, menandakan bahwa eksistensi kerajaan Hindu-Buddha terbilang cukup lama. Kerajaan Hindu-Buddha tentunya mempunyai peranan penting dalam pewarisan budaya di Indonesia. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha ini, terdapat beberapa pembangunan, pembuatan karya seni, dan masih banyak lainnya yang sampai saat ini terwariskan pada anak cucu bangsa Indonesia. Pada Museum Nasional ini terdapat beberapa koleksi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha, di antaranya Prasasti Yupa terdiri dari 7 buah. Prasasti Yupa diperkirakan ada pada abad keempat atau 5 Masehi, di mana saat itu masyarakat Indonesia sudah mengenal tulisan. Prasasti ini ditulis menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sangsekerta yang menandakan bahwa pada masa itu kerajaan Hindu sudah ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Ditemukan di tepi Sungai Mahakam, Kutai, Kalimantan Timur. Adapun isi dari prasasti Yupa ini yaitu menceritakan silsilah Raja Mulawarman, menceritakan tentang Raja Mulawarman yang telah memberikan 20.000 ekor sapi untuk kaum Brahmana sebagai peringatan akan kebijakan Raja Mulawarman. Menceritakan tentang kepribadian Raja Mulawarman yang baik, dermawan, dan mulia. Adapun isi dari prasasti yang lainnya belum diketahui karena belum diterjemahkan. Prasasti Kota Kapur ini ditemukan di Sungai Selan, Bangka Belitung. Ditulis dengan aksara Palawa dan bahasa Melayu kuno.
prasasti ini merupakan tugu peringatan telah dikuasainya Pulau Bangka oleh Sriwijaya. Selain itu, berisikan tentang aturan raja yang berisi kutukan bagi yang melakukan pemberontakan kepada Raja Dapun Tahiang. Dengan adanya prasasti Kota Kapur, menandakan bahwa benar adanya eksistensi Kerajaan Buddha Sriwijaya. Prasasti ini diperkirakan dibuat pada abad ke-7 Masehi. Pada Museum Nasional ini, prasasti Ciaruten hanya berbentuk replika, karena yang aslinya berada di situs Ciaruten. Prasasti ini ditemukan di aliran Sungai Ciaruten tahun 1863. Diperkirakan dibuat pada abad ke-5 Masehi. Ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sangsekerta, merupakan peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Ciaruten ini berisi tentang informasi mengenai adanya sebuah kerajaan bernama Tarumanegara dan rajanya Purnawarman beserta dewa yang dipuja yaitu Dewa Wisnu. Pada prasasti ini juga tidak hanya sekedar tulisan, namun ada sepasang telapak kaki Raja Purnawarman yang dianggap sebagai jelmaan Dewa Wisnu. Prasasti batu tulis ditulis dalam aksara Sunda dan bahasa Sunda kuno. Prasasti ini dibuat pada masa Raja Surawisesa untuk memperingati jasa raja pendahulunya, yaitu Sri Baduga Maharaja yang telah memperbaiki pakuan Pajajaran dengan membuat parit pertahanan, gunung-gunungan, mengeraskan jalan dengan batu, dan membuat telaga Rena Mahawiya. Pembuatan prasasti ini diperkirakan pada tahun 1533. Dengan adanya peninggalan batu tulis ini menandakan bahwa eksistensi kerajaan Pajajaran memang pernah ada di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi koleksi-koleksi yang terdapat pada Museum Nasional ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.